Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 chapter 614.1. Dia tidak berharap melihat mereka berdua di sini pada saat ini. Lagi pula, mereka sudah menghilang selama 3 tahun. Namun, dia masih sangat khawatir bahwa mereka akan muncul kembali. Jika penguasa jiwa yang kuat dari Sekte Tang dan Akademi Shrek mati dalam pertempuran di depannya, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak akan pernah memaafkannya. Juzi terbelah antara pilihan di depannya. Dia biasanya sangat menentukan ketika harus membuat keputusan seperti itu. Namun, dia tiba-tiba menjadi sangat ragu-ragu. Marshal, tolong beri kami pesanan Anda. Seorang komandan yang berada di sisinya memohon padanya. Juzi menghela nafas sebelum membisikkan beberapa instruksi kepada komandan di sisinya. Saat ini, kedua belah pihak sekarang terlibat dalam pertempuran. Karena pertempuran baru saja dimulai, para master jiwa dan insinyur jiwa di kedua sisi berada dalam kondisi terbaik mereka. Mereka masih bisa habis-habisan satu sama lain. Hanya ketika mereka menghabiskan energi mereka dalam jumlah besar, korban akan mulai menumpuk. Pada akhir hari, Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial masih merupakan kelompok paling kuat di medan perang. Beberapa orang akan jatuh dari langit dengan setiap serangan yang mereka luncurkan. Namun, di bawah komando Kong Deming, mereka akan selalu mundur setelah melancarkan serangan untuk memperpanjang jarak antara musuh mereka dan diri mereka sendiri. Tubuh Kong Deming terus-menerus memancarkan cahaya perak yang kuat ketika dia menjauhkan Penatua Suan dari pasukan Insinyur Jiwa. Pada saat ini, para master jiwa dari Shrek Academy dapat menunjukkan kecemerlangan masing-masing. Para tetua dari Pavilion Dewa Laut, serta guru jiwa yang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, bergegas menuju Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Seluruh medan perang diterangi oleh lampu-lampu berwarna berbeda yang dipancarkan dan dilepaskan oleh keterampilan jiwa mereka. Tiba-tiba, cahaya misterius melonjak dari belakang Kekaisaran Sun Moon. Sinar cahaya ini sangat tak terduga karena muncul tanpa peringatan. Itu menyapu medan perang dengan cara membabi buta karena setiap guru jiwa dan insinyur jiwa di medan perang diterangi olehnya. Selain itu, target utama sinar cahaya adalah Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Orang-orang yang melawan Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial adalah penguasa jiwa paling kuat dari Kekaisaran Luo Star. Karenanya, mereka langsung diselimuti oleh berkas cahaya. Perasaan lemah yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Meskipun kekuatan jiwa mereka tidak terpengaruh olehnya, sirkulasi darah mereka di dalam tubuh mereka menjadi sangat lambat dan lemah. Pergerakan tuan-tuan jiwa ini tampaknya menjadi sangat lamban. Serangan intens mereka menjadi jauh lebih lemah dalam situasi ini. Saat ini, Ma Xiao Tao melepaskan Phoenix Meteor Shower-nya. Setelah dipukul oleh sinar, tubuhnya mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan saat rasa enfiblement melemahkan niat bertarungnya. Karena ini, Phoenix Meteor Shower-nya dihentikan. Sementara itu, tubuh para insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon merilis sebuah selaput tipis yang melindungi tubuh mereka dari sinar, dan mereka berhasil muncul tanpa cedera darinya. Sinar penyelewengan, sinar enfiblement pada skala ini. Ini harus menjadi alat jiwa kelas 9. Bahkan, itu pasti lebih kuat daripada alat jiwa kelas 9 rata-rata. Setiap orang memiliki kartu truf, dan Kekaisaran Sun Moon tidak terkecuali. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi kurang lengkap dari Star Luo Empire. Namun, mereka tidak memiliki hal-hal seperti cangkang interferensi, yang secara langsung dapat mempengaruhi hasil pertempuran. Sinar enfiblement ini, pada kenyataannya, adalah alat jiwa kelas 9. Satu-satunya alasan mengapa itu bisa mencakup jangkauan yang begitu besar adalah karena itu adalah alat jiwa sekali pakai. Itu sangat mirip dengan shell meriam jiwa stasioner, tetapi memiliki perbedaan kunci tertentu. Itu jauh lebih terkendali meskipun tidak sekuat shell meriam jiwa stasioner. Selain itu, ia melepaskan lebih dari satu sinar jiwa enfiblement. Garis sinar enfiblement menyapu langit ketika lebih dari setengah dari 4.000 master jiwa Star Luo ditabrak oleh mereka. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan bertarung mereka jatuh sangat. Ini bukan akhir dari semuanya. Setelah itu, sinar yang berbeda warna bersinar pada insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon. Pada saat itu, para insinyur jiwa menjadi jauh lebih kuat. Tidak hanya kekuatan jiwa mereka ditingkatkan, tetapi seluruh aura mereka juga diubah oleh cahaya. Itu adalah sinar yang membantu meningkatkan pasukan seseorang.
Kekuatan jiwa insinyur jiwa meningkat 10% dan konsentrasi spiritual mereka juga meningkat. Selain itu, sinar juga memiliki efek haus darah. Ini juga merupakan alat jiwa kelas 9 sekali pakai. Kedua sinar jiwa kelas 9 ini mampu mengubah situasi di medan perang dengan melemahkan lawan mereka dan meningkatkan insinyur jiwa mereka. Setelah mereka dibebaskan, jelas bahwa Kekaisaran Sun Moon berada di atas angin. Situasi yang sama persis sedang direplikasi di tanah. Jelas sekarang bahwa Kekaisaran Sun Moon telah siap. Mereka mulai berdagang serangan dan berhembus dengan legiun insinyur jiwa di kota Shrek sekarang setelah mereka selesai memasang alat jiwa mereka. Meskipun mereka masih sedikit dirugikan, situasi mereka telah meningkat pesat. Selain itu, mereka memasang beberapa area penyebaran alat jiwa lainnya. Jika pertempuran itu terus berlarut-larut, Kekaisaran Sun Moon pasti akan menang. Sekarang jelas bahwa Kekaisaran Luo Star telah kehilangan pertempuran udara. Sementara itu, meja-meja itu sekarang perlahan-lahan dibalikkan oleh Kekaisaran Sun Moon saat mereka mulai menguasai tangan atas di tanah juga. Duke Harimau Putih melihat semua ini dari tembok kota Star Luo City. Dia menutup matanya saat seringai terbentuk di wajahnya. Serangan kejutan tidak lagi memiliki efek jika lawan Anda memiliki keunggulan mutlak atas Anda. Dia menghela nafas panjang ketika dia berpikir sendiri bagaimana nasib telah menipunya sekali lagi. Jika kita menemukan shell interferensi stasioner sebelumnya, hasilnya akan jauh berbeda. Bahkan jika kita hanya bisa memproduksinya setelah Kekaisaran Dowling musnah, itu masih belum terlambat. Saat itu, Kekaisaran Luo Star masih dalam kondisi paling kuat. Saat ini, Kekaisaran Luo Star tidak lagi sama dengan sebelumnya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri melawan Kekaisaran Sun Moon yang kuat. Tanpa bala bantuan dan dukungan dari Akademi Shrek, mereka tidak akan pernah bisa memegang tanah yang tersisa. Sudah terlambat, mungkin sudah berakhir, dilakukan. Pada saat ini, seseorang meletakkan tangannya di bahu White Tiger Duke. White Tiger Duke membuka matanya dan berbalik untuk menghadap Su Jiawei, Kaisar Kekaisaran Bintang Luo. Untuk beberapa alasan aneh, Su Jiawei sebenarnya tersenyum sekarang. Yang mulia, saya minta maaf. Aku tidak berhasil melindungi kesempatan terakhir kita untuk mempertahankan Kekaisaran Bintang Luo. Air mata mulai mengalir di mata White Tiger Duke. Su Jiawei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku tahu hari ini akhirnya akan datang. Saya sudah berterima kasih kepada Anda karena memberi saya harapan, bahkan jika itu hanya untuk sehari. Dari tampilan hal-hal, tidak ada cara Kekaisaran Sun Moon akan membiarkan kita berdua pergi. Mari pasukan kita mundur. Terlepas dari hasilnya, kita tidak boleh membiarkan darah talenta dari Akademi Shrek dan Tang Sekte mengalir karena pertempuran ini. Bagaimanapun, mereka adalah harapan masa depan benua kita. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan kemarin? Petik 2. White Tiger Duke mengangguk tanpa suara. Dia tahu bahwa Su Jiawei benar. Yang paling penting yang harus mereka lakukan sekarang adalah mempertahankan kekuatan pertempuran apapun yang mereka miliki. Dari awal perang sampai sekarang, Kekaisaran Sun Moon tidak pernah menyerang kota Shrek. Selain itu, mereka tidak pernah melancarkan serangan habis-habisan terhadap siapapun dari Shrek Academy. Selama Akademi Tang Sekte dan Shrek masih ada, 3 kerajaan asli dari benua Doluo masih memiliki harapan. White Tiger Duke mengertakkan gigi dan berteriak, mundur. Sinyal untuk mundur segera dirilis di atas bintang Luo City. Ketika sinyal menyala langit di atas kota, hati para prajurit dan penguasa jiwa yang bertarung di garis depan tenggelam. Semua orang tahu apa artinya mundur. Sepertinya perang ini akan segera berakhir. Ini berarti bahwa benua itu akhirnya akan disatukan oleh satu kerajaan. Penatua Suan menghela napas ketika dia berubah kembali menjadi wujud manusiawinya. Dia memelototi Kong Deming, yang tidak terlalu jauh darinya, saat dia berbicara. Kami tidak berhasil memutuskan siapa yang lebih kuat di antara kami. Jika bukan karena Akademi, aku benar-benar ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh seorang insinyur jiwa kelas 10. Petik 2. Kita akan punya banyak waktu untuk itu di masa depan, jawab Kong Deming dengan jelas. Kamu bisa memberitahu orang-orangmu untuk berhenti berkelahi sekarang. Penatua Suan mengangguk. Segera, perkelahian dan pertempuran yang terjadi di medan perang berhenti. Kekaisaran Sun Moon juga berhenti menyerang insinyur jiwa dari Shrek Academy, Tang Sek, dan kekaisaran lainnya. Sekarang setelah perang telah berkembang ke tahap ini, tidak mungkin lagi bagi Kekaisaran Luo Star untuk membalikkan keadaan. Semuanya sudah berakhir.
Satu-satunya hal yang bisa dilakukan semua orang adalah menunggu konsekuensi untuk menghantam mereka. Penatua Suan secara alami berhenti berkelahi karena dia juga ingin mempertahankan kekuatan akademi. Tidak ada lagi arti melanjutkan pertempuran. Pada akhirnya, Akademi Shrek masih merupakan entitas yang sangat kuat. Tidak ada alasan bagi Kekaisaran Sun Moon untuk menantang akademi. Bahkan jika mereka menaklukkan seluruh benua, itu tidak mungkin bagi mereka untuk mengabaikan kekuatan akademi. Pada akhirnya, bahkan jika Huo Yuhao dan Tang Wutong hilang, mereka harus mempertanggungjawabkan penguasa jiwa yang kuat yang pernah lulus dari Shrek. Bahkan, ada banyak penguasa jiwa yang kuat yang pernah belajar di Akademi Shrek yang bergengsi di tanah yang telah ditaklukkan oleh Kekaisaran Sun Moon. Bagaimanapun, Akademi Shrek adalah tempat yang dihormati oleh semua guru jiwa. Ini akan menjadi bunuh diri politik bagi Kekaisaran Sun Moon untuk menyerang Akademi dan membunuh anggota mereka. Selain itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk Kekaisaran Sun Moon untuk melakukannya. Bahkan, mereka sudah memiliki seluruh benua di bawah kendali mereka. Tidak peduli seberapa kuat kota Shrek, mereka tidak akan pernah bisa mempengaruhi hasilnya. Akan lebih bijaksana bagi mereka untuk menjaga kota Shrek tetap di sekitarnya untuk menenangkan para penguasa jiwa yang kuat yang telah lulus dari akademi. Bagaimanapun, mereka hanya akan memicu respons kekerasan dari apa yang tersisa dari 3 kekaisaran dengan menghancurkan harapan terakhir mereka yang tersisa. Oleh karena itu, Kong Deming juga menginstruksikan Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial untuk menghentikan tembakan setelah Penatua Suan memerintahkan rakyatnya untuk mundur. Mereka membiarkan para master jiwa dari Akademi Shrek, Sekte Tang, dan Kekaisaran Luo Star untuk mundur dengan aman. Juzi terbang ke garis depan di bawah perlindungan penjaga pribadinya dan berhenti di sebelah Kong Deming. Ada campuran antisipasi dan kelegaan dalam ekspresi wajahnya. Dia sudah terlalu lama menunggu saat ini. Dia tidak hanya ingin menaklukkan seluruh benua, tetapi dia juga ingin membalas dendam yang telah lama dinantikannya. Juzi menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik untuk melihat Star Luo Empire. Lewati pesanan saya ingin Star Luo City memberi kita Duke Harimau Putih. Dapatkan Star Luo Empire untuk menyerah kepada kita. Petik 2. Kong Deming menatap Juzi saat dia mengungkapkan senyum tipis sebelum mengangguk. Soul Land 2 Chapter 614.2. Para komandan, terutama komandan pasukan dari Legiun Insinyur Jiwa yang berbeda, pada awalnya ingin mempertanyakan perintah Juzi. Setelah semua, Legiun Insinyur Jiwa telah kehilangan banyak insinyur jiwa dalam pertempuran kemarin. Namun, setelah melihat bagaimana Penatua Kong mengangguk setuju dengan usulannya, tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Karena Permaisuri Dewa Perang mendapat dukungan dari Penatua Kong, tidak ada yang berani menentang keputusan Juzi. Itu juga karena Kong Deming bahwa Juzi mampu memerintah seluruh Kekaisaran Sun Moon dengan nyaman. Sebarkan perintah Permaisuri Dewa Perang. Kekaisaran Sun Moon yang agung telah memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan pada kehidupan yang tidak bersalah di dalam Kekaisaran Bintang Luo. Selama Kekaisaran Luo Bintang menyerah pada Duke Harimau Putih, Dai Hao, Kekaisaran Bulan Matahari akan memungkinkan Kekaisaran Luo Star menyerah. Jika Star Luo Empire berani menunjukkan segala bentuk perlawanan, kami akan membantai setiap orang di kota. Petik 2. Perintah diproyeksikan oleh alat jiwa memperkuat suara ke arah Star Luo City. Dengan sangat cepat, seluruh kota mengetahui apa yang diusulkan Kekaisaran Sun Moon. Su Jiawei, yang berdiri di atas tembok kota, menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia mengepalkan tangannya sebelum berbicara dengan lembut, "Kakak Dai, aku pasti akan menemanimu ketika aku bergabung denganmu di neraka." Saat ini juga, tidak ada lagi pilihan lain. Dia tahu bahwa bahkan dia tidak akan bisa menghentikan Dai Hao dari menyelamatkan jutaan nyawa di Star Luo City. Ini adalah fakta kehidupan yang dipahami semua orang. Keheningan menyelimuti orang-orang di atas tembok kota Star Luo. Semua komandan tiba-tiba berlutut. Segera, para prajurit dan kemudian warga sipil mengikuti. Semua orang dari atas tembok kota dan di dalam kota berlutut pada saat itu. White Tiger Duke perlahan berbalik saat dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang kasar. Dia berseru dengan suaranya yang dalam, "Aku, Dai Hao, telah menghabiskan hidupku di medan perang bertarung dengan loyal untuk kerajaan kita. Hari ini, tidak ada alasan mengapa saya tidak akan memberikan hidup saya untuk jutaan nyawa Kekaisaran Luo Bintang kita. Hati-hati, semuanya. Aku, Dai Hao, akan pergi." Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan melompat ke udara. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menerkamnya dan memeluknya erat-erat di pinggangnya.
Tidak, ayah. Kamu tidak bisa pergi. Petik 2. Orang yang menerkamnya adalah pengawal pribadinya, yang juga tak lain adalah putra bungsunya, Dai Luoli. Karena keberanian dan banyak prestasi militernya, Dai Luoli sudah menjadi komandan. Dia memerintahkan penjaga pribadi yang melindungi Duke Harimau Putih. Saat ini, air mata sudah mengalir di wajahnya ketika dia berusaha agar ayahnya tidak pergi. Dai Hao menghela nafas dengan lembut dan membelai kepalanya. Putraku yang bodoh, tidak perlu bagimu untuk menghentikanku. Jangan membuat keluarga kita terlihat buruk. Yao Heng, tarik dia. Petik 2. Yao Heng segera melangkah saat dia menyeret Dai Luoli menjauh dari ayahnya. Dai Huabin juga datang untuk membantu Yao Heng mengendalikan saudaranya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Apakah Anda semua benar-benar ingin melihat ayah mati seperti ini? Mata Dai Luoli sekarang merah ketika dia mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari saudara-saudaranya. Namun, kultivasinya tidak setinggi saudara-saudaranya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Dai Luoli tidak bisa membebaskan dirinya. Dai Yao Heng tiba-tiba menamparkan Dai Luoli. Matanya juga sama-sama merah. Bodoh, apakah menurutmu aku ingin ayah mati? Huabin, jaga dia. Kalian berdua harus memastikan keluarga Dai kami tidak mati. Kita tidak boleh lupa apa yang telah dilakukan Kekaisaran Matahari kepada kita. Petik 2. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik untuk menghadapi Dai Hao dan berkata, "Ayah, aku putra tertua di keluarga kami. Tolong izinkan saya untuk bergabung dengan Anda untuk menunjukkan kesetiaan yang kami miliki untuk kerajaan kami." Petik 2. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba memindahkan telapak tangannya dan menanamnya di leher Dai Huabin dan Dai Luoli. Karena ini, kedua saudara lelakinya jatuh pingsan dan jatuh ke tanah. Setelah itu, Dai Yao Heng berbalik dan membungkuk kepada Penatua Suan. Tanpa mengatakan apa-apa, dia berjalan menuju Dai Hao. Haluannya hanyalah tanda terima kasih kepada Penatua Suan sebelumnya karena telah merawat keluarganya, karena dia tidak akan kembali ke Star Luo City bersama ayahnya. Dai Hao menatap putranya dan berbicara, "Kamu benar-benar lelaki dari keluarga Dai kami. Kamu anak yang baik." Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan membawa Dai Yao Heng ke pelukannya. Jelas bahwa dia sangat bangga pada putranya. Namun, tangannya tiba-tiba bergerak ke leher Dai Yao Heng. Demikian pula, Dai Yao Heng membeku sebelum jatuh pingsan. Dia tidak akan pernah berharap ayahnya menggunakan metode yang sama padanya. Dai Hao berbalik untuk menghadap Penatua Suan dan memohon, "Penatua Suan, saya ingin Anda merawat putra-putra saya untuk saya." Penatua Suan menghela nafas dan menjawab, "Duke Harimau Putih, Anda dapat yakin bahwa selama kota Shrek masih ada, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka." Baik, setelah mendengar janji Penatua Suan, Duke Harimau Putih tampaknya tidak lagi khawatir. Dia melompat ke atas dan melepaskan lolongan memekakkan telinga. "Duke Harimau Putih ada di sini. Datang dan ambil hidupku jika kau berani." Hahaha. Petik 2. Dia tiba-tiba merobek baju besi dan baju yang dia kenakan untuk menunjukkan fisik berototnya. Tubuhnya tampaknya memiliki keseimbangan sempurna antara kekuatan dan estetika. Auranya yang kuat menginfeksi semua Star Luo City. Para komandan yang sudah berlutut di tanah tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala dan menangis. Tidak ada yang ingin melihat bagaimana dewa perang generasi mereka akan jatuh. Sementara itu, Su Jiawei tampak jauh lebih tenang. Dia memasukkan tangannya ke lengan bajunya dan menarik belati pendek. Dia sudah lama berpikir untuk bunuh diri setelah gagal melindungi rakyatnya sebagai kaisar Kekaisaran Bintang Luo. Sekarang Dai Hao telah memilih untuk menyerahkan hidupnya untuk kekaisaran, Su Jiawei berpikir untuk melakukan hal yang sama juga. Meskipun mereka tidak bisa dilahirkan pada hari yang sama, Su Jiawei ingin mati pada hari yang sama dengan saudara laki-lakinya. Saat macan putih mati untuk kekaisaran akan menjadi saat yang sama ketika ia akan mati untuk kekaisarannya. Langit di atas gelap dan dingin. Awan seperti lempengan batu besar di benak setiap orang. Semua orang, termasuk guru jiwa yang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, mengepalkan tangan mereka dengan erat. Semua orang yang hadir tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Namun, tidak ada yang senang menyerah begitu saja. Mereka hanya bisa menatap dan menyaksikan Duke Macan Putih maju untuk menyerahkan hidupnya. Itu adalah saat yang memalukan bagi semua orang. Semua orang akan berutang budi kepada Duke Harimau Putih yang tidak akan pernah bisa mereka kembalikan. Meskipun White Tiger Duke terbang melawan angin, tubuh berototnya, lurus ke belakang, dan tatapan bangga di matanya membuatnya tampak tangguh.
Saat ini, dia tampak seperti pemimpin di antara umat manusia yang turun dari langit. Dia tidak menyerupai seseorang yang baru saja gagal mempertahankan kotanya. Di bawah perlindungan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, Juzi perlahan terbang maju. Dia sangat bersemangat ketika tubuhnya mulai bergetar mengantisipasi. Kong Deming, yang berdiri di sisinya, juga sama gembira dengan seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Lagi pula, selalu menjadi impiannya untuk melihat kerajaannya menyatukan seluruh benua. Namun, alasan utama mengapa dia bersedia membantu Juzi adalah karena dia jauh lebih mudah dikendalikan daripada Su Tianran. Selain itu, dia tidak lagi peduli tentang kekuasaan dan status sekarang karena dia telah menjadi insinyur jiwa kelas 10. Sebaliknya, dia ingin melihat kekaisaran bulan matahari menaklukkan seluruh benua sehingga dia bisa menyebarkan alat jiwa yang telah dia kembangkan ke seluruh benua. Dia tahu bahwa Juzi pasti akan mendukung aspirasinya. Karena kedua belah pihak tidak terlalu berjauhan, tidak butuh waktu lama sebelum Dai Hao tiba sebelum pasukan kekaisaran Sun Moon. Sinar cahaya perak diproyeksikan ke depan saat menyelimuti Duke Harimau Putih. Dai Hao tidak mencoba melawannya karena dia membiarkan cahaya perak membatasi pergerakannya. Cahaya putih menarik Dai Hao ke arah Juzi. Itu adalah pertama kalinya dia melihat permaisuri Dewa Perang dalam jarak yang sangat dekat. Dia terkejut melihat bagaimana dia telah dikalahkan oleh wanita muda seperti itu. Kamu adalah permaisuri Dewa Perang Kekaisaran Bulan Matahari. Dai Hao bertanya dengan dingin. Juzi mengangguk dan berkata, itu benar. Apakah Anda Dai Hao, Duke Harimau Putih? Petik 2. Tidak akan ada Dai Hao lain di dunia ini. Dai Hao menjawab dengan dingin. Juzi menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah Anda masih ingat bagaimana Anda membawa pasukan Anda untuk menyerang kota-kota di dekat perbatasan Kekaisaran Sun Moon? Apakah Anda ingat bagaimana Anda membunuh orang-orang kami? Petik 2. Dai Hao berbicara dengan jelas. Aku menghabiskan seluruh hidupku di medan perang, dan telah membunuh banyak musuh. Bagaimana saya bisa mengingat siapa yang telah saya bunuh? Selalu ada korban di medan perang. Petik 2. Air mata mulai mengalir di wajah Juzi saat dia berkata, namun, kamu adalah orang yang dibunuh oleh ayah saat itu. Ayah saya hanyalah seorang warga sipil, seorang koki. Keluarga kami dulu menjalani kehidupan yang bahagia. Saya suka makan makanan ayah saya. Namun, dia tidak pernah kembali setelah hari yang menentukan itu. Ibu saya menangis sampai mati tidak lama setelah ayah saya meninggal. Dan saya menjadi yatim piatu. Petik 2. White Tiger Duke membeku, lalu bertanya, jadi kamu datang jauh-jauh ke sini untuk membalas dendam padaku? Juzi mengangguk dan menjawab dengan penuh kebencian, itu benar. Aku telah mengubur kebencian ini untukmu di hatiku selama 20 tahun. 20 tahun yang panjang. Selama 20 tahun ini, saya ingin menguliti Anda hidup-hidup untuk membalas orang tua saya. Karena kebencian inilah saya berhasil bertahan dengan segala hal dalam hidup saya sampai sekarang. Petik 2. Akan terlalu mudah bagimu jika aku membunuhmu secara langsung. Saya ingin menghancurkan segala sesuatu yang merupakan sumber kebanggaan Anda. Bukankah Anda bangga disebut Dewa Perang? Lalu, biarkan aku hancurkan pasukanmu dan taklukkan kekaisaranmu. Hari ini, Anda akan kehilangan semua yang Anda miliki. Saya ingin menggunakan darah dan jiwa Anda untuk memberkati roh orang tua saya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata marah Juzi, White Tiger Duke meledak menjadi tawa yang tak terduga. Selalu ada korban dalam perang. Meskipun saya tidak begitu ingat apa yang terjadi saat itu, bukankah sangat munafik jika Anda menyalahkan saya atas apa yang telah saya lakukan ketika Kekaisaran Sun Moon melakukan hal yang persis sama selama beberapa tahun terakhir? Anda hanyalah satu dari jutaan orang yang ingin membunuh saya. Di masa depan, Anda juga dapat mengharapkan jutaan orang yang ingin membalas dendam pada Anda. Silakan dan balas dendam. Apa yang kamu tunggu? Kepalaku tepat di depan Anda. Ambillah sesuai keinginan. Petik 2. Meskipun Duke Macan Putih adalah musuh mereka, para komandan Kekaisaran Bulan Matahari tidak bisa tidak mengagumi semangat dan keberanian yang ia perlihatkan. Dia benar-benar seorang komandan yang layak dihormati. Bahkan dalam keadaan seperti itu, kebanggaan dan kepercayaan dirinya tidak terpukul oleh ancaman Juzi. Juzi menjadi sangat tidak nyaman setelah melihat dan mendengar reaksinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia belum berhasil mengalahkan White Tiger Duke. Dibandingkan dengan apa yang dia harapkan, dia sepertinya tidak kesakitan. Juzi mengancamnya, Duke Harimau Putih, apakah Anda percaya bahwa saya akan memberikan perintah untuk membantai semua orang di Star Luo City sekarang?
Beraninya kau, White Tiger Duke tampak sangat marah dengan kata-katanya. Apakah kamu tidak takut karma akan menyerangmu? Juzi menatapnya dengan dingin dan berkata, aku telah menghabiskan seluruh hidupku dengan satu tujuan untuk membalas dendam padamu. Mengapa saya takut pada karma? Itu di luar pertimbangan saya. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 614.3. Marshal, aku ingin kamu berpikir dua kali sebelum melakukan itu. Penatua Kong berbisik padanya. Juzi menatap ke kejauhan ke arah Star Luo City. Jika tidak ada seorang pun dari Akademi Shrek atau Sekte Tang di Star Luo City, dia mungkin benar-benar pergi untuk membantai semua orang di sana. Namun, bukan itu masalahnya. Dia hanya bisa mencoba dan menakuti Duke Macan Putih. Juzi menghunus pedang panjang di sisinya saat dia mengarahkannya ke Duke Harimau Putih. Dai Hao, aku akan menggali hatimu dan memberkati orang tuaku dengan darahmu hari ini. Ayo, Dai Hao berseru dengan marah. Juzi memelototi Dai Hao dengan dingin. Meskipun dia tidak berani membunuh semua orang di kota, dia harus membalas dendam pada Dai Hao. Ini adalah minimum yang harus dia lakukan untuk membalaskan dendam orang tuanya. Dia telah memutuskan untuk mengecewakan Huo Yuhao dengan melanggar janji yang telah mereka buat dan bersedia menerima konsekuensi untuk itu. Dia mengarahkan pedangnya ke dada White Tiger Duke. Dia mulai menggerakkan ujung pedang lebih dekat ke dadanya ketika bilah pedang melepaskan cahaya pedang yang kuat. Dia ingin melihat Duke Macan Putih hancur di bawah tekanan kematian yang akan datang. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Mata White Tiger Duke penuh dengan kesombongan dan tekad. Tidak ada sedikit pun pengecut atau ketakutan. Persetan, aku harus membunuhnya dan mengakhiri ini untuk selamanya. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat terbentuk di mata Juzi saat dia menarik pedangnya dan mempersiapkan diri untuk membuat tikaman terakhir untuk mengakhiri kebencian ini di hatinya. Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga bergema di langit. Itu sama kerasnya dengan guntur yang akan didengar seseorang dalam badai yang sangat besar. Aku berani kamu melakukan itu. 6 kata sederhana itu sudah cukup untuk membuat seluruh area bergetar. Gelombang suara yang kuat diresapi dengan jumlah kekuatan spiritual yang luar biasa ketika bergema di radius 50 km. Prajurit normal hanya akan mendengar suara yang sangat keras. Namun, guru jiwa dan insinyur jiwa merasakan dampak dari suara itu. Seolah-olah kepala mereka dipukul oleh palu. Semakin kuat kultivasi mereka, semakin besar dampaknya pada mereka. Juzi merasa pusing setelah mendengar suara itu, dan tidak dapat menusuk Duke Harimau Putih. Langit gelap dan suram tiba-tiba menyala ketika matahari kemasan bersinar mulai menerangi tanah di bawahnya. Cahaya yang intens dilemparkan ke seluruh langit karena menyebabkan riak di udara setiap kali berkedip. Bahkan Penatua Kong dikejutkan oleh penindasan spiritual yang luar biasa yang dilepaskan oleh matahari. Dia tersentak, An Ultimate Douluo. Siapakah Ultimate Douluo yang kuat ini? Petik 2. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan suara mereka untuk menekan semua orang secara spiritual dalam radius 50 km. Sebenarnya, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah guru jiwa. Tapi sekarang, itu terjadi tepat di depan matanya. Meskipun Penatua Kong bisa mendengar kemarahan dalam suara orang itu adalah suara yang cerah. Itu jelas bukan suara Penatua Suan. Penatua Suan bukan satu-satunya Douluo utama. Penting untuk dicatat bahwa Kong Deming hanya mampu menangkis serangan Penatua Suan dengan kekuatan insinyur jiwa kelas 10-nya. Hampir mustahil bagi mereka untuk menyimpulkan siapa yang lebih kuat. Kekaisaran Sun Moon hanya unggul karena alat jiwa mereka. Karena mereka, kekuatan bertarung individu mereka ditingkatkan, sementara kemampuan tempur musuh mereka berkurang. Jika Star Luo City ingin mendapatkan bantuan dari Ultimate Douluo lain, itu akan menjadi kemenangan yang sangat sulit bagi Kekaisaran Sun Moon. Mereka harus menanggung biaya besar untuk mengalahkan Star Luo City. Bagaimana mungkin Penatua Kong tidak khawatir tentang penampilan Ultimate Douluo yang misterius ini? Selain itu, sebagai insinyur jiwa kelas 10, dia dapat mengatakan bahwa pendatang baru ini mungkin lebih kuat daripada Penatua Suan. Dia bukan hanya Ultimate Douluo biasa. Bahkan Penatua Kong tidak percaya diri mengalahkan orang ini. Namun, ada satu orang yang bahkan lebih terkejut daripada Penatua Kong. Orang itu tidak lain adalah permaisuri Dewa Perang yang berdiri di belakangnya. Setelah mendengar seruan nyaring dari langit, Juzi mungkin sesaat kewalahan oleh sensasi yang memusingkan. Namun, setelah dia menenangkan diri, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia tidak gemetar dalam kegembiraan saat ini. Sebaliknya, dia gemetar ketakutan.
Itu benar. Dia gemetar ketakutan. Alasannya adalah dia tahu suara siapa itu. Justru itulah sebabnya dia begitu takut akan penampilannya yang tiba-tiba. Dia adalah orang yang dia benar-benar tidak ingin lihat saat ini juga. Meskipun matahari keemasan menyinari tanah dengan cahaya yang cemerlang dan intens, udara mulai menjadi sangat dingin. Kepingan salju mulai jatuh dari langit saat mereka menyelimuti seluruh medan perang. Penting untuk dicatat bahwa itu hanya awal musim gugur di Star Luo City. Namun, suhu sekitar turun dengan kecepatan gila. Bahkan, itu sangat dingin sehingga kepingan salju hanya melayang di langit. Untuk beberapa alasan aneh, mereka tidak bisa mendarat di tanah. Sebuah cahaya perak berkedip dari langit yang jauh. Selama flicker pertamanya, ia tampak berada di ujung terjauh dari langit. Namun, ketika berkedip lagi, itu sudah tepat sebelum Ju Zi dan Kong Deming. Dua sosok muncul di udara tepat sebelum pasukan Kekaisaran Sun Moon. Apakah itu dia? Benarkah itu dia? Ju Zi hampir tersandung saat pikirannya menjadi benar-benar kosong. Kong Deming segera mengangkat tangannya dan menyeret duke harimau putih ke arahnya. Dia menggunakan alat jiwanya untuk mengendalikan dan menekannya. Pada saat ini, jelas bahwa orang-orang yang berseru sebelumnya adalah pria dan wanita. Pria itu mengenakan jubah biru pucat panjang. Rambutnya yang panjang terombang-ambing oleh angin di belakang punggungnya. Sementara dia tampan yang tak dapat disangkal, dia memiliki aura yang sepertinya memberi kesan bahwa dia tidak lagi terpengaruh oleh keprihatinan duniawi. Kepingan salju berputar di sekujur tubuhnya secara terus-menerus. Kapan saja kepingan salju akan menghilang, mereka akan memancarkan sinar perak samar yang hampir tidak terlihat oleh mata. Wanita yang berdiri di sisinya bahkan lebih bersinar. Rambut ungu panjangnya menjuntai dari kepala ke jari-jari kakinya. Wajahnya yang menakjubkan jelas lebih dari cukup untuk membuat malu bulan. Matanya yang ungu benar-benar memukau. Cahaya keemasan lembut dan hangat berkelip di sekitar tubuhnya, dan ada naga yang samar mengaum setiap kali cahaya keemasan berkedip. Terengah-engah terdengar sudah bisa terdengar di sekitar Ju Zi. Apakah itu Huo Yu Hao, The Ice Douluo yang menantang 10 orang kami? Orang yang berdiri di sampingnya pasti Dragon Butterfly Douluo, Tang Wutong. Petik 2. Ya, pasangan yang tiba-tiba muncul di medan perang adalah Huo Yu Hao dan Tang Wutong. Setelah berkultivasi selama 3 tahun yang panjang, mereka akhirnya menyelesaikan budidaya tertutup. 3 tahun berlalu dengan sangat cepat bagi mereka karena mereka berdua berada dalam kondisi meditasi yang mendalam. Huo Yu Hao akhirnya menyelesaikan penyerapannya atas kekuatan spiritual Evile Tyrant. Dia mampu menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat, yang sudah melampaui kekuatan Douluo utama, dan pada level setengah dewa untuk menyelesaikan inti jiwa ketiganya dan menggabungkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Pada saat yang sama, ia akhirnya bisa menguasai kendalinya terhadap kekuatan spasial. Inti jiwa ketiganya adalah inti jiwa spasial. Huo Yu Hao sudah melakukan kultivasinya sekitar setengah tahun yang lalu. Namun, Tang Wutong membutuhkan bantuan karena dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang sama kuatnya. Dia terjebak di kemacetan, dan membutuhkan Huo Yu Hao untuk menggunakan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritual untuk menjaganya. Dia hanya mampu membuat terobosan dan menyelesaikan inti jiwa ketiganya sehari yang lalu. Oleh karena itu, mereka dapat membangun prestasi mereka sebagai orang pertama yang memiliki inti jiwa yin yang komplement dan membentuk inti jiwa ketiga mereka. Mereka telah menciptakan keajaiban lain di dunia ini. Meskipun mereka akhirnya masih Ultimate Douluo, mereka pasti Ultimate Douluo paling kuat dalam sejarah benua Douluo. Setelah menyelesaikan budidaya tertutup, Huo Yu Hao memiliki apresiasi dan kepekaan yang lebih dalam terhadap takdir. Dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Karena itu, mereka terbang ke kota tetangga untuk memahami apa yang terjadi ketika mereka pergi. Mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka dengar. Mereka mengetahui bahwa Ju Zi tidak menepati janji yang telah mereka buat sebelumnya, tetapi melanjutkan untuk memulai perang lain, dan telah menghancurkan Kekaisaran Dowling. Setelah mendengar berita ini, Huo Yu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Pada saat ini, dia bisa merasakan jantungnya berkontraksi saat dia merasakan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Dipimpin oleh perasaan takdirnya, dia merobek-robek ruang di depannya dan mencoba untuk bergegas ke Star Luo City bersama Tang Wutong. Pada saat itu ketika Ju Zi hendak menusuk duke harimau putih, Huo Yu Hao sebenarnya sekitar 250 km jauhnya. Namun, dia bisa merasakan ketakutan di hatinya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, ia menggunakan suaranya untuk merobek ruang untuk menghentikannya.
Setelah itu, dalam sekejap mata, ia bisa menggunakan penguasaan kekuatan spasial untuk mengangkut dirinya dan Tang Wutong ke tempat Juzi dan Kong Deming berada. Huo Yuhao langsung kewalahan oleh beberapa emosi setelah melihatnya dan Duke Harimau Putih, yang tidak lagi mengenakan baju besi atau baju apapun. Demikian pula, Juzi juga kewalahan oleh banyak emosi. Saat mereka saling menatap, matanya memerah. "Mengapa? Kenapa kamu harus kembali sekarang? Mengapa?" Juzi mengangkat pedang panjang di tangannya dan menusuk Duke Harimau Putih tanpa peringatan. Dia tahu jika dia tidak bergerak sekarang, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam kepada orang tuanya lagi. Kali ini, dia menggunakan semua upaya dan kekuatan jiwanya untuk mencoba membunuh Duke Harimau Putih. Selama dia bisa membunuhnya, balas dendamnya akan lengkap. Melekat, suara metalik yang cerah bisa terdengar. Meskipun longsword telah bersentuhan dengan kulit, itu tidak dapat menembus ke dalam tubuh seseorang. Rahang Juzi jatuh ketika dia melihat bahwa White Tiger Duke telah digantikan oleh orang yang telah dia lewatkan selama ini. Pemindahan Xuan Wu. Ini adalah salah satu keterampilan favorit Huo Yuhao, dan sekarang menyelamatkan nyawa ayahnya. Dia dapat menggunakan kekuatan spiritual dan jiwanya yang kuat untuk membelah Silver Moon Divine Barrier Kong Deming dan menyelesaikan pemindahan Xuan Wu-nya. Duke Harimau Putih telah dipindahkan ke tempat Huo Yuhao. Setelah memancarkan suara metalik yang cerah itu, pedang panjang itu langsung hancur. Kong Deming terkejut ketika dia mencoba yang terbaik untuk mengontrak Silver Moon Divine Barrier-nya untuk mengandung Huo Yuhao. "Enyahlah!" Huo Yuhao berseru dengan marah. Saat itu, seluruh tubuhnya berubah warna merah emas yang cemerlang. Cahaya keemasan yang intens dilepaskan ke sekelilingnya ketika badai spiritual terbentuk di sekitarnya. Silver Moon Divine Barrier yang berhasil mengandung penatua Xuan langsung hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan yang dirilis oleh Huo Yuhao segera menjadi perak. Setelah itu, Silver Moon Divine Barrier kembali ke sisi Kong Deming dan mencoba menyelimutinya.